Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hasbi Ibadullah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 7B Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya konseling pasca bencana. Sebelumnya, kita bahas mengenai pengertian atau definisi dari bencana itu sendiri. Bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang sifatnya mengancam kehidupan manusia, baik itu disebabkan oleh alam atau non-alam. Biasanya dari bencana ini mengakibatkan atau menimbulkan suatu kerugian, mau itu kerugian atau korban jiwa, harta, benda, lingkungan, dan lain sebagainya. Jenis dan tipologi bencana terbagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas mengenai bencana alam. Contohnya, tsunami. Tsunami adalah suatu gelombang besar yang diakibatkan oleh adanya gangguan di dasar laut. Contohnya saja gempa bumi. Nah, tsunami ini suatu gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang relatif tinggi, bahkan tinggi. Pentingnya konseling pasca bencana, khususnya dari bencana tsunami ini, bahwa kita ketahui sebelumnya bencana tsunami merupakan suatu kejadian yang amat mengerikan, yang menimbulkan banyak dampak. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan dan bisa menimbulkan dampak trauma pada korban yang mengalaminya. Rasa trauma yang dialami oleh korban bencana tsunami ini tentunya akan berdampak pada kelangsungan kehidupan seseorang. Nah, trauma ini mengakibatkan seseorang merasa takut, cemas, panik, dan lain sebagainya. Dari rasa trauma yang dirasakan oleh seseorang ini akan mengakibatkan proses kehidupannya mengalami suatu kendala atau hambatan. Pada kasus trauma yang diakibatkan oleh bencana ini, penanganannya dilakukan salah satunya dengan konseling pasca bencana. Konseling pasca bencana ini hadir dengan salah satunya memberikan layanan trauma healing kepada korban dari bencana ini. Pada prakteknya, layanan trauma healing ini terbagi menjadi dua macam atau dua jenis. Yang pertama, yang berfokus pada kejadian atau peristiwa, dan yang kedua, yang tidak berfokus pada kejadian atau peristiwa tersebut. Pada proses trauma healing yang berfokus pada kejadian, kegiatannya difokuskan untuk merubah struktur ketakutan yang dialami oleh konseli atau klien, sehingga si konseli ini tidak merasa takut lagi dalam pikirannya ketika melihat kejadian atau pengalaman yang ia rasakan pada saat kejadian bencana tsunami itu. Pada kegiatannya, konselor mengajak konseli atau klien untuk mengakses kembali ingatannya terhadap hal yang membuatnya trauma. Nah, baru setelah itu konseli atau klien ini sedikit demi sedikit diajarkan mengenai bahwa kejadian yang ia lihat tersebut atau ia ingat tersebut tidak ada kaitannya lagi di masa saat ini. Pada proses kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada konseli agar ia dapat menerima kejadian yang sudah dialaminya. Nah, dari penerimaan konseli ini akan menghasilkan suatu rasa atau tindakan ketika ia atau si konseli itu melihat kembali kejadian tersebut, maka ia tidak akan mengalami trauma lagi, sehingga proses kehidupannya tidak akan mengalami suatu kendala atau hambatan. Selanjutnya,
trauma healing yang tidak berfokus pada kejadian. Dalam kegiatan atau prosesnya, konselor tidak menyinggung mengenai suatu kejadian yang dialami oleh konseli. Nah, pada proses kegiatan trauma healing ini, konselor mengajarkan konseli beberapa cara untuk menghilangkan rasa stres agar dirinya merasa rileks. Contohnya saja dengan belajar teknik pernapasan atau pijat. Selain itu, bisa juga dengan konseli melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang disukainya, seperti melakukan hobi yang biasanya ia lakukan. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.